Startup di Indonesia jumlahnya terus meningkat tajam. Hal ini ditunjukkan bahwa sejak tahun 2018 hingga tahun ini 2020, jumlahnya meningkat hampir 50%. Bahkan peningkatan ini telah menginspirasi para generasi muda atau generasi millennials untuk melakukan hal serupa, yaitu membentuk sebuah startup. Namun, bukan karena jumlahnya yang besar lantas semuanya berhasil. Data menunjukkan bahwa 1.500 dari 2.000 startup yang terbentuk justru mengalami kegagalan. Kegagalan ini jika terus-menerus terjadi dapat membuat psikis sang pendiri atau co-founder mengalami rasa cemas, khawatir, putus asa, bahkan rasa takut. Untuk menghadapi berbagai permasalahan tersebut, seorang co-founder harus memiliki kemampuan pengembangan dan ketahanan emosi yang disebut sebagai kemampuan resiliensi. Maka, kami ingin mengeksplorasi bagaimana para co-founder startup generasi millennials menghadapi permasalahan dan bangkit dalam badan startupnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan pengambilan data pada 2 orang co-founder startup millennials melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil kami analisis dengan interpretatif phenomenological analysis dan kami uji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan pengecekan oleh 3 orang teman sejawat. Hasil menunjukkan bahwa dinamika resiliensi co-founder startup generasi millennials terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase awal, fase stres, dan fase adaptasi serta bangkit. Pada fase awal, co-founder startup hanyalah mahasiswa biasa, hingga tiba-tiba tren startup melejit dan millennials yang menurut Neil dan William menyukai tantangan baru, menginginkan aktualisasi diri, dan memiliki nilai sosial yang tinggi, termotivasi untuk turut serta membangun sebuah startup. Tapi, semuanya tidak berjalan secara mulus. Muncullah stresor-stresor yang secara signifikan mempengaruhi kondisi psikis maupun fisik sang co-founder. Stresor pertama datang dari tugas besar co-founder, seperti contohnya pemasaran, pencarian investor, dan pengelolaan keuangan. Hal ini senada dengan penelitian oleh Waskito mengenai tanggung jawab besar seorang pemimpin. Stresor kedua yaitu stresor akademik, contohnya nilai IPK yang rendah, tugas akhir yang tertunda, dan jarang mengikuti kegiatan perkuliahan. Hal ini cukup menjadi fokus karena sejatinya para co-founder tersebut merupakan mahasiswa yang memiliki tanggung jawab untuk belajar. Stresor ketiga yaitu sosial, karena kesibukannya co-founder startup ini jarang memiliki teman. Mereka juga seringkali mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, contohnya yaitu diremehkan, ditinggalkan, atau dikhianati seseorang. Stresor terakhir yaitu ekspektasi. Hal ini menjadi teman menarik karena ekspektasi, harapan, dan mimpi dapat menjadi sebuah stresor yang mempengaruhi kondisi psikis individu. Fase terakhir yaitu fase adaptasi dan bangkit. Partisipan memiliki 2 bentuk coping, yaitu dengan peluapan emosi, contohnya melalui menangis dan menonton film, lalu dengan penyelesaian masalah, contohnya melalui pembuatan perencanaan dan bersikap profesional. Tak hanya itu, support system dari sesama teman co-founder, sahabat, dan keluarga mampu mendukungnya melalui masa-masa stresor. Hal ini senada dengan studi Hasanah dan Retnawati mengenai fungsi support system dalam pembentukan resiliensi. Sebagai wujud bangkit, partisipan melakukan sebuah pembuktian dengan berprestasi dan bersikap mandiri. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 fase dalam dinamika resiliensi co-founder startup millennials, yaitu fase awal, fase stres, dan fase adaptasi serta bangkit. Saran untuk studi selanjutnya dapat menambahkan jumlah variabel dan melakukan variasi penelitian. Secara positif, hasil studi ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para co-founder agar mampu mengelola dan menyeimbangkan kondisi akademik serta sosial, menyadari kemampuan dan batasan diri, membentuk support system yang kuat, serta terus berprestasi dan berkarya. Di balik startup yang luar biasa, terdapat co-founder yang berjuang atas dirinya. So be aware of yourself and take care of the people around you. Sekian, terima kasih.